11 Ramadan Allah mempertemukan kita di salah satu dari rumahnya dalam rangka untuk mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ibadah, menuntut ilmu, memperbanyak pahala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menjadikan pahala-pahala yang kita kumpulkan dalam Ramadan ini sebagai pahala yang memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat, dan Allah menjadikan kita sebagai penghuni surga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mulai dari tanggal 11 ini insyaallah akan selesai di tanggal 3 Juni. Kalau tidak salah itu adalah tanggal 18 Ramadan bila saya enggak salah hitung. Ya, kajian hanya sampai dengan tanggal 3 Juni dikarenakan 3 Juni itu insya Allah saya akan pergi umrah Ramadan. Saya doakan semoga antum juga insya Allah kapan-kapan bisa pergi. Semoga yang sudah pernah bisa pergi lagi. Maka kurang lebih mungkin hanya 8 hari saja. Maka ada beberapa hal. Pertama, buku yang antum pegang statusnya masih punya masjid. Dari DKM menitipkan pesan agar buku ini tidak dibawa pulang. Bukunya setelah antum pakai di kajian, antum kembalikan lagi supaya terus bisa dinikmati, dipelajari sampai dengan hari ke-8. Karena mungkin dari sebagian antum saat ini mungkin ramai karena hari Ahad ini, jadi pada enggak kerja. Adapun di hari Senin sampai dengan hari Kamis yang akan datang mungkin akan lebih banyak orang, akan kurang orangnya karena itu hari-hari kerja. Atau bahkan bisa jadi bertambah karena ada pegawai. Dan kalau antum bawa pulang, insya Allah bukunya jadi kekurangan. Itu satu. Jadi setelah selesai kajian dibalikin. Kedua, jangan kecewa dulu. Sudah. Buku ini jumlahnya ada ratusan sih. Yang ada di mesinnya ada 100. Yang ada di kantor saya masih 300. Karena aslinya buku inilah yang mau saya pakai untuk kajian subuh. Artinya kalaupun antum ingin supaya buku itu terus jadi punya antum, karena kan kita pasti pengen tuh coret-coret, pasti pengen stabilo, maka saran saya antum belilah. Jangan selalu mengharapkan gratisan aja. 13.000 aja loh. Nah, cara yang lain, ini atas nama DKM saya izinkan. Cara yang lain adalah, ini buku kan kalau dibeli 13.000, antum bawa pulang minimal 13.000 antum masukin di kotak infak sebagai penggantinya. Siapa tahu antum kepengen buku ini jadi betul-betul punya antum. 13.000. Nanti kan setiap hari akan dihitung, oh kurang. Mungkin ya asumsinya semoga ada yang betul-betul memasukkan duitnya. Kalau enggak ya dia tanggung sendiri hari kiamat kan gitu. Soalnya sering juga di dalam kajian-kajian yang bukunya dipinjamkan, saya bilang tolong balikin. Gak pernah balik utuh, mesti kurang satu. Ada yang makan lagi kajian tengah-tengah dia sudah di belakang gini, gitu. Maksudnya minta ya, terus pergi. Padahal sudah bilang itu punya masjid. Ya, gini masukin. Berapa tahun lalu saya di sini kayak gitu. Bapak-bapak, tapi ya saya maklumi aja lah. Semoga Allah banyakkan rezekinya. Nah, kalau antum ingin, maka antum ganti bukunya, masukin duitnya di kotak infak, karena ini punya masjid. Nah, kalau antum mau beli, berarti di luar dari masjid. Terus yang paling utama, yang saya juga umumkan adalah, buku ini kan lumayan tebal, meskipun tipis tapi tebal. Untuk kadar 8 hari. Untuk kadar 8 hari ini lumayan. Maka supaya bisa cepat habis, supaya betul-betul bisa tercapai, apalagi kalau judulnya apa? Bimbingan Islam untuk pemula, berarti saya harus mengajarkannya dengan metode betul-betul seolah-olah antum itu baru masuk Islam. Artinya, saya mungkin gak akan jelaskan panjang-panjang. Mungkin dengan kadar yang saya anggap ini poin ini sudah cukup, maka saya lanjut. Tidak akan sedetail seperti misalnya saya mengisi kajian di Masjid Nasa'i hari Rabu atau Sabtu di Istiqlal atau di
BDI hari Ahad yang per poinnya bisa 1 jam, 1 poin doang. Ya. Karena ini banyak, maka insya Allah saya hanya akan sebutkan sedikit, contoh sedikit, lanjut lagi. Semoga bisa mendapatkan tambahan pahala dan ilmu untuk antum semua. Kita langsung dibuka di halaman 3. Buka. Bimbingan Islam untuk pemula. Pokok agama Islam. Islam itu agama tauhid. Ringkasnya, siapa yang mengatakan dirinya ada orang muslim tapi ibadahnya tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak Islam. Siapa yang mengaku dirinya Islam tapi ibadahnya 2 Tuhannya, maka dia bukan orang Islam. Misalnya mengatakan nyembah Allah boleh, Yesus juga boleh. Sebagian orang ada yang mengatakan demikian, tapi dengan bahasa halusnya mereka mengatakan semua agama itu semuanya sama baiknya. Maka orang seperti ini perkataannya membuat dia tidak menjadi orang muslim. Termasuk juga misalnya ada orang dia muslim tapi sholatnya, doanya dia tujukan ke kuburan, ke keris yang dikeramatkan, yang dimandikan setiap Jumat Kliwon, kepada pohon-pohon yang dianggap ada penunggu-penunggu yang bisa memberikan apa yang dia minta, atau dia minta kepada kerbau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di Jawa. Pada malam tertentu, hari tertentu mereka mengarak kerbau yang albino, yang mereka sebut dengan kerbau bule. Lalu sebagian dari mereka meminta kepada kerbau tersebut. Maka kita katakan orang ini bukan orang Islam. Islam Tuhannya hanya satu, yaitu Allah, dan mereka hanya meminta beribadah hanya kepada Allah. 2. Islam itu agama pemersatu, bukan pemecah belah. Dia yang menyatukan orang-orang di zaman dahulu, dari kalangan orang-orang yang akhirnya masuk Islam di zaman Nabi SAW, di mana dahulu sebelum ada Islam, suku yang satu dengan yang satunya lagi mereka saling berperang, memperebutkan daerah, memperebutkan kekuasaan. Kemudian Islam datang mempersaudarakan mereka semua dengan satu nama, yaitu semuanya muslim. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin bersatu, apalagi kalau sama-sama mengaku dirinya Islam, cara satu-satunya untuk bisa bersatu adalah kembalikan kepada Islam itu sendiri. Ajaran Anda muslim, ajaran Anda atau ibadah Anda sesuai dengan Islam atau tidak? Bila sesuai, insya Allah kita bersatu. Bila ada di antara kita yang beribadah tidak sesuai dengan Islam, maka kita tidak akan pernah satu. Islam itu ibarat rambu-rambu lalu lintas. Anda tabrakan, nggak ada kata-kata begini, sudahlah sesama Suzuki aja kok. Nggak ada kata-kata begitu. Sudah ya Pak ya, kita damai aja lah ya, kan kita sama-sama Yamaha. Itu tidak akan bisa diterima. Dikarenakan orang pasti akan mengatakan salah benar. Kau salah, harus ganti. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Kembali kepada rambu-rambunya, bukan kepada merek atau jenis kendaraannya. Kita tidak akan bersatu hanya dengan sekedar sama-sama Bugis. Sudahlah, kita akan sama-sama Bugis. Enggak bisa begitu. Kecuali mungkin di penjara iya. Kita tidak akan bisa bersatu hanya karena katakan sama-sama Jawa. Tapi kita akan mudah untuk bersatu apabila kita mengatakan diri kita sama-sama Muslim dan mengembalikan ibadah kita, akidah kita semua kepada Islam yang benar. Islam itu agama yang mudah, jelas dan bisa dimengerti. Tapi kalau seandainya agak susah, ya namanya juga belajar. Di situ butuh belajar. Antum siap-siap dengan pena dan stabilo ya. Butuh belajar. Ibaratnya kalau antum baru masuk Islam, atau antum baru tobat nih bulan Ramadan ini, atau bahkan mungkin baru tobat nih hari ini, memang pas pertama kali dengar Islam nggak mesti langsung mudah. Ya, dia memang butuh proses belajar sedikit demi sedikit. Sebagaimana dulu kita nggak mesti langsung mengerti soal matematika, kecuali dengan belajar sedikit demi sedikit, angka, tambah, kurang, kali, bagi, baru mengoperasikannya. Islam tidak memisahkan antara moral dan material. Makanya di dalam Islam tidak hanya ada pelajaran akhlak, tapi ada juga pelajaran muamalah. Yang saya katakan,
seandainya orang kafir belajar muamalah Islam, mungkin mereka mau masuk Islam. Seandainya orang kafir belajar muamalah di dalam Islam, mungkin mereka bisa masuk Islam. Misal, di dalam Islam diajarkan tidak boleh seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan oleh saudaranya. Misal, di dalam Islam dilarang begini. Berapa ini? 10.000. 9.000 lah ya. Nggak bisa Pak, 9.000. Ya sudahlah, tengah-tengahnya ya 9.500. Tiba-tiba ada orang datang, ku beli 12.000. Yang seperti itu dilarang di dalam Islam. Ya, dikarenakan menawar di atas tawarannya orang, yang dipastikan apapun agamanya pasti sakit hati, ya tidak? Ya atau tidak? Aku lagi nawar tiba-tiba disalib orang, pasti kan sakit hati. Di dalam Islam itu saja diajarkan, apalagi yang lebih besar dari masalah itu. Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan sesama muslim. Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Maka jamaah yang dirahmati Allah, salah satu tolak ukur Islam itu benar atau tidak pada diri seseorang, di dalam ajarannya tidak ada ceritanya misalnya khusus ustadz maka dia boleh apa, enggak. Mau dia ustadz, mau dia orang awam, semua di mata Allah sama. Bila melakukan sesuatu yang dilarang, maka mereka berdosa semuanya dan diancam neraka semuanya, hatta walau gurunya. Kalau kemudian antum mendapatkan ada ajaran Islam di mana gurunya mengatakan kalau kalian semua boleh masih sholat, saya beda, saya ini sudah tidak sholat karena saya ini dengan Allah sudah nyatu, maka kita katakan itu pasti Islam, bukan Islam yang sesungguhnya. Dikarenakan dikotomi guru dibandingkan dengan murid-murid, sebagaimana pendeta di zaman pendeta Yahudi dan Nasrani membedakan diri mereka dengan yang bukan diri mereka. Halaman 4. Saya kelajuan gak ini? Laju juga ya? Berarti lambat-lambat ya. Islam adalah Islam ada peraturan hidup yang sempurna. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dalam ekonomi. Misalnya diatur muamalah. Dalam politik, makanya ada ahkam sultaniyah, ahkam soal kepemimpinan. Dalam kebudayaan, dalam sosial, ada yang namanya akhlak, pelajaran adab, dan lain-lain. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Ia mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Islam pun menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, yang tidak mengandung penindasan dan penipuan. Berarti kalau ada orang mengambil harta yang ada unsur menindas orang, bisa jadi secara umum dia haram. Misalnya menindas orang jadi mandor. Ada proyek pekerjaan jalan, ada mandornya yang pegang duit, terus ada tukang-tukangnya, dipaksa mereka untuk kerja di luar dari tanggung jawabnya, kemudian diancam, kalau kamu nggak mau kerjakan ini maka gajimu dipotong. Lalu gaji itu diambil oleh si mandornya. Berarti ini adalah uang haram. Begitu juga misalnya ada unsur penipuannya. Makanya di dalam Islam dilarang seseorang misalnya menjual kain yang jelek, dia bilang bagus. Makanya Rasul SAW mengatakan ada 3 golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya dari 3 golongan ini, kata Nabi SAW, al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, yaitu orang yang mau melariskan dagangannya tapi sumpah palsu. Misalnya bagus, ini bagus, kualitas bagus, asli, luar negeri, padahal palsu. Melariskan dagangan dengan kata-kata palsu. Contoh yang zaman sekarang, bapak ibu bisa cari semuanya di mana aja, semua pasti saya lebih murah. Padahal ternyata ada yang lebih murah lagi dari dirinya. Ya. Kalau ada gaya-gaya penipuan, maka ini harta-harta haram. Tidak boleh jual bakso sapi tapi dagingnya daging tikus. Tidak boleh anjal jual batu akik tapi ternyata permen fox. Ya. Nah. Islam adalah agama perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Islam menghidupkan pemikiran Islami dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan syariat.
Rukun Islam ada 5. Nabi SAW mengatakan Islam itu didirikan di atas 5 perkara: syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Lihat puasa Ramadan nomor berapa di situ? Nomor 5. Berarti kalau ada soal masalah agama, judulnya bunyinya begini: sebutkan rukun Islam yang kelima, A, B, C, D, E. Terus ada yang mencoret Ramadan, maka itu betul. Kalau gurunya nyalahkan, berarti gurunya belum mengetahui hadis ini. Dikarenakan di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan saumu Ramadan diletakkan di urutan terakhir. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk, dengan tetap berusaha dan ridho terhadap hasil usaha itu, karena semuanya dengan ketentuan dan hikmah Allah. Kalau ada orang mengatakannya, saya adalah orang Islam, mukmin, tapi ditanya, kau percaya malaikat? Dia bilang enggak. Menurut saya enggak ada yang namanya malaikat, maka dia bukan orang Islam. Ya. Ada orang di Mesir siaran di TV, ditanya, apakah kau tak percaya dengan Muhammad, Jibril, Al-Quran? Dia bilang, saya doktor, dia adalah seorang muslimah. Dia bilang muslimah, tapi dia bilang, saya nggak ada tuh yang namanya Jibril. Jibril itu hayalan aja. Al-Quran itu nggak ada. Sebenarnya itu tulisannya Muhammad. Muhammad itu orang biasa. Maka kita katakan orang ini seandainya dia bilang dirinya Islam, berarti dia murtad dari Islam. Dan sejatinya dia tidak dihukumi seorang Muslim. Di mana Allah? Halaman 6. Ini kajian kita maraton ya, tanpa minum, tanpa snack. Nah, di manakah Allah? Para salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mengimani apapun berupa sifat Allah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa takwil, ta'til, tasbih. Tidak ada yang namanya menyimpangkan ke makna yang lain, tidak juga menghilangkan maknanya, tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Coba perhatikan. Ini kalau di kajian saya di Manhaj Salaf ini harus detail. Tapi di kajian ini nggak usah terlalu detail lah ya. Perhatikan. Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa Allah punya wajah. Allah dan Rasulnya mengabarkan Allah punya kaki. Allah dan Rasulnya mengabarkan Allah punya mata, punya tangan. Allah bersemayam. Allah turun ke langit dunia. Allah datang, Allah marah, Allah tertawa, Allah tersenyum. Bila itu semua datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita cuma percaya. Dan kita tidak boleh mengatakan enggak ada tuh tersenyum. Tidak boleh pula mengatakan Allah itu tersenyum, senyumnya tuh kayak gini. Terus kita bikin misalnya gini, ada giginya, ada bibirnya. Pokoknya kita percaya bahwa Allah tertawa, kita percaya Allah turun. Tapi soal bagaimananya nggak tahu. Yang penting beriman. Dan tidak boleh menyamakan Allah itu turun misalnya seperti kita, turun pakai tangga atau lompat atau pakai lift. Ya, kita hanya beriman bahwa Allah turun. Setiap apapun yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah, kita beriman tanpa menghilangkan, tanpa menolak, dan tanpa menyerupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dirinya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di antara sifat-sifat Allah adalah bahwa Allah Maha tinggi sesuai dengan keagungannya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas arsy. Ketika Imam Malik ditanya tentang ayat di atas, maka beliau menjawab, Allah bersemayam, istiwa itu sudah maklum. Bagaimananya enggak diketahui. Tapi mengimaninya wajib. Dan tanya-tanya bagaimananya adalah bid'ah. Perhatikan. Sehingga kalau datang pertanyaan kepada antum, misalnya anak antum bertanya, ayah, Allah itu katanya
punya wajah kah ya? Iya nak, punya wajah. Bagaimana wajahnya ya? Maka kita jawab, Allah itu punya wajah. Bagaimananya gak tahu. Tapi beriman bahwa Allah punya wajah harus. Dan gak boleh tanya-tanya bagaimana wajahnya. Dia tanya lagi, ya katanya Allah itu punya kaki kah? Iya nak, kita punya kaki. Kita punya kaki. Allah punya kaki. Bagaimana sih kakinya? Maka jawabannya apa? Allah punya kaki. Terus? Bagaimananya? Gak tahu. Terus? Beriman bahwa Allah punya kaki? Harus. Terus? Dan gak boleh tanya-tanya tentang bagaimana kakinya Allah. Tapi masa kita gak boleh tahu? Gak boleh, dikarenakan Allah melarang kita bertanya, Rasul melarang kita bertanya. Tapi kakinya kayak kita kayak itu kamu mesti tanya-tanya juga ya. Terus kita bilang, ini meja punya kaki? Punya. Kita punya kaki? Punya. Sama maka kaki meja kita dengan kakinya kita? Enggak sama. Kalau sesama makhluk aja enggak sama, apalagi dengan yang menciptakan si makhluknya. Sudah enggak usah tanya-tanya bagaimana bentuknya, cukup beriman bahwa Allah punya kaki. Imam Malik menetapkan bahwa mengimani istiwanya Allah adalah wajib. Artinya Allah bersemayam di atas arsy, Allah berada di atas. Akan tetapi bagaimananya hanya Allah yang tahu. Maka teman-teman juga kalau ditanya kapan-kapan, Allah di mana? Anak antum tanya, ya Allah di mana? Jawabannya apa? Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dan tidak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan termasuk perbedaan antara aliran yang lurus dengan yang menyimpang adalah dalam masalah Allah di mana. Para ulama kita meletakkan bab di mana Allah sebagai salah satu bab di dalam masalah-masalah akidah untuk dengan mudah membedakan ini menyimpang atau lurus. Bila ada yang mengatakan Allah di atas langit bersama di atas arsy, itu ciri aliran lurus. Islam garis lurus. Kalau ada yang mengatakan di luar dari itu, misalnya mengatakan Allah ada di mana-mana, maka itu Islam garis bengkok. Dia adalah salah satu ciri aliran menyimpang. Al-Quran dan hadis, naluri dan cara berfikir yang sehat menunjukkan bahwa Allah ada di langit bersemayam di atas arsy. Contoh hadis, contoh Al-Qurannya Toha ayat 5, Al-An'am ayat 3. Contoh hadisnya, hadis Nabi SAW waktu bertanya kepada seorang budak wanita milik sahabat namanya siapa? Namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Waktu Muawiyah bin Al-Hakam kehilangan kambing diterkam serigala, maka dia tampar budaknya. Lalu dia mengadu kepada Nabi, curhat. Nabi suruh Muawiyah panggil budaknya. Setelah budak wanitanya datang, maka Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu mengatakan, Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Ujung-ujungnya Nabi bilang, bebaskan budak ini. I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini karena dia mukminah. Lihat, Nabi bilang bebaskan karena dia mukminah dari seorang budak, gara-gara menjawab apa? Allah di langit. Ini dari dalil Al-Quran, dari hadis. Adapun dari ijma', maka ijma' para ulama bahwa Allah berada di atas langit. Dan tidak ada kecuali yang menyimpang saja yang mengatakan Allah di mana-mana. Adapun dari akal, naluri, maka coba antum perhatikan anak-anak kecil yang masih awam, masih kecil, belum begitu tahu di mana Tuhannya. Kalau dia ditanya, kalau dia berdoa, tangannya kemana? Ke atas. Gak ada ke depan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Semuanya cuma begini. Dan kalau orang minta pakai putih atau telap atau hitamnya tangan, putih, gitu kan? Dan jatuhnya dari mana? Dari atas, pengemis. Kalau dia minta, dia pakai gini atau pakai gini? Pakai putih atau pakai telapak atau pakai punggung tangan? Pakai telapak. Jatuh duitnya dari mana? Dari atas. Kalau orang meminta dengan telapaknya,
Lalu dia mengharapkan Allah beri dari mana? Dari atas. Nabi SAW mengabarkan Allah turun. Coba turun itu dari mana? Dari atas. Atas mana? Atas langit. Maka ini menunjukkan bahwa kalau antum ditanya Allah di mana, jawabannya Allah di langit, bersemayam di atas arsy. Pembatal keislaman, halaman 8. Saya langsung loncat dikarenakan apa yang saya ucapkan sudah termasuk di situ. Pembatal keislaman, kalau dilakukan berarti orangnya terancam murtad. Lihat kata-kata saya, terancam. Saya nggak bilang murtad, saya bilang terancam murtad. Dikarenakan sebagian dari hal-hal ini dilakukan oleh kaum muslimin yang memang mereka jahil. Mereka belum mengetahui maknanya, belum mengetahui hukumnya. Pembatal keislaman bila dilakukan pelakunya terancam murtad. 1. Berdoa kepada selain Allah. Misalnya kepada Nabi. Contohnya pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kuburannya Nabi, lalu berdoa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, rezeki ya Rasulullah, rezeki. Maka ini orang yang melakukan itu terancam murtad. Lagi-lagi saya katakan terancam karena bisa jadi melakukannya karena nggak tahu, maka orang yang nggak tahu harus diberitahu. Kita bilang, Pak, nggak boleh kayak gitu, Pak, karena meminta itu hanya kepada Allah. Oh gitu kah? Iya, Allah, Rasul SAW itu hanya dimintai waktu beliau hidup, dimintai tolong, dimintai doa, dimintai ilmu. Adapun setelah beliau wafat itu tidak boleh lagi. Kalau seandainya dia mengatakan, oh iya, terima kasih sudah diluruskan, maka dia bukan murtad, tapi dia muslim jahil yang diberitahukan soal ilmu, lalu dia bertaubat. Kedua, menyembelih untuk Rasul atau wali. Apalagi kalau menyembelih untuk yang bukan Rasul. Misalnya tulis di situ, menyembelih untuk jin. Di negeri kita ini sangat banyak orang nyembelih buat jin. Mau bangun bandara, sembelih kerbau. Mau bangun gedung kantor, sembelih kerbau. Mama mati mau dibawa pergi ke kubur, sembelih ayam. Sembelih. Yang tujuannya bukan untuk Allah. Kenapa nyembelih kerbau buat bandara? Buat supaya nggak roboh. Kenapa sembelih kepala sapi buat gedung? Supaya utuh. Kalau ada gempa bumi nggak roboh. Kenapa sembelih ayam? Mamanya mau dibawa ke kubur supaya roh mamanya nggak datang kembali. Semua sembelihannya tujuannya bukan untuk Allah, tetapi untuk yang selain Allah. Maka pelaku seperti ini terancam murtad. Terancam murtad. Tapi kalau kita ketemu, jangan langsung, murtad. Ya. Nanti marah dia. Saya bilang, ya akhi, kamu bikin apa itu? Oh anu. Gak boleh, itu namanya syirik. Itu pembatal keislaman. Kamu mau Islammu batal? Ya. 3. Ruku atau sujud dengan niat mengagungkan raja atau pemimpin. Apakah dia masih hidupkah atau sudah meninggal? Maka perbuatan seperti ini mengancamnya murtad. Yang bawa bolpen atau stabilo, garis bawahi, kuningi kata-kata dengan niat mengagungkan. Dengan niat mengagungkan. Karena bisa jadi ada orang melakukan ini niatnya bukan untuk mengagungkan. Bisa jadi ada orang ruku atau sujud di hadapan pemimpin tapi bukan niat mengagungkan. Misalnya kunci motornya jatuh di hadapan wali kota. Terus dia mungut dalam keadaan ruku. Ini niat mengagungkan bukan? Hah? Bukan. Ini niat apa? Mungut kunci. Apa kita? Murtad loh. Jawabannya tidak. Ya. Contoh niat mengagungkan seperti yang kita dulu pernah lihat di acara-acara televisi zaman dahulu, ya, tutur tinular dan yang semacamnya, saur sepuh. Orang datang ke mana? Padukanya berlutut,
jalan dengan lutut, bahkan ada yang jalan sambil merangkak. Setelah sampai di sana gini. Oh gitu kan? Wahai paduka begini. Paduka hamba mau anu gitu. Ini bentuk pengagungan kepada sesama manusia. Dan yang seperti ini membuat pelakunya murtad. Membuat pelakunya terancam murtad. Sebagian kaum muslimin di zaman ini mereka melakukannya ke kuburan. Ada sebagian kuburan yang di negeri kita ini, di tanah Kalimantan, diagungkan. Sebagian orang datang ke situ dalam keadaan berjalan dengan lututnya, bahkan mundur kalau mau pulang, meninggalkan kubur itu harus jalan mundur karena takut sekali dengan kubur tersebut. Pengagungan yang berlebihan. Maka yang seperti ini bisa membuat pelakunya terancam murtad. 4. Mengingkari salah satu rukun Islam. Misalnya mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat, puasa dan haji. Kalau tidak mengerjakannya maka ada rincian-rincian hukum. Ini masalahnya adalah mengingkari kewajibannya. Bisa dipahami nggak? Saya tanya, hari ini ada nggak yang nggak puasa? Ada nggak? Banyak. Kenapa mereka nggak puasa? Males. Ada yang ikut sahur, tapi nggak ada orang, sembunyi-sembunyi minum. Ada kan lagi di viral tuh anak-anak kecil. Kamu nggak puasa? Nggak, kok aku cuci muka katanya. Ya, dia taruh di mukanya. Tidak, saya cuci muka saja. Puasa kau? Puasa saya katanya. Nah, anak itu berdosa. Anggaplah yang melakukannya adalah orang dewasa, maka dia berdosa. Tapi dia di dalam hatinya yakin bahwa puasa itu wajib. Makanya dia beralasan, enggak kok cuci muka. Ya. Kalau dia meyakininya bahwa itu tidak wajib, dia akan bilang, iya minum. Emang kenapa? Dia akan bilang begitu. Ya. Nah, yang kita katakan terancam murtad adalah orang yang bilang begini, menurut saya puasa nggak wajib. Kok kamu nggak puasa? Ya nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Harus puasa? Enggak, bagi aku nggak wajib. Orang ini terancam murtad. Beda dengan yang ikut sahur terus sembunyi-sembunyi makan. Maka mereka berdosa dengan dosa besar, wajib taubat. Kalau enggak diancam masuk neraka. Tapi enggak murtad. Beda kalau murtad masuk neraka selama-lamanya. Kalau muslim berdosa masuk neraka hanya sementara untuk dicuci sebatas kadar dosanya. Kelima, membenci Islam atau sebagian dari ajarannya yang disepakati para ulama. Tulis di sebelahnya situ. Meskipun menjalankannya. Tulis di area dekat poin 5 itu. Meskipun menjalankannya. Dia benci Islam, dia benci ajaran Islam, tapi dia jalankan, maka orang ini termasuk orang yang terancam murtad. Misalnya dia bilang gini, aku sebenarnya gak suka banget sholat itu. Pokoknya kegiatanku seumur satu harian itu, hal yang paling kubenci adalah sholat subuh. Meskipun dia sholat subuh, maka orang ini terancam murtad. Sekali lagi saya katakan terancam murtad, karena kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, jangan langsung bilang, heh murtad. Tapi bilang sama dia, kau harus tobat dari berkata seperti itu. Gak boleh kamu benci syariat Islam meskipun kamu jalankan. Karena orang yang benci syariat Islam terancam murtad. Kalau kamu masih tetap gitu, saya khawatir nanti kamu bisa jadi orang murtad. Paham ya? Benci puasa. Kau sudah datang bulan Ramadan itu benci betul dia. Dia bilang seumur hidup pokoknya sepanjang tahun hari yang paling kubenci adalah Ramadan. Ya, meskipun dia puasa, maka orang seperti ini terancam murtad. 6. Mengolok-olok ayat Quran, hadis sahih, atau salah satu hukum Islam yang disepakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kepada Allah, ayatnya, Rasulnya kalian berolok-olok? Tidak usah minta maaf karena kamu sudah kafir sesudah beriman. Perhatikan, mengolok-olok ayat Quran, misalnya dipakai buat stand up komedi. Orang niatnya melucu-lucu,
tapi menggunakan ayat-ayat Quran. Ya. Ada satu orang ustadz yang saya pernah dengar niatnya melucu sambil dakwah, tapi secara tidak sadar dia melucu-lucu dengan ayat Quran. Dia mengucapkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia bilang mithqal. Tuh Allah aja mithqal. Ya. Maka kalau Allah mithqal kita dan semacam itu. Ya, dengan menggunakan ayat niatnya diplesetkan buat ngelucu. Maka orang seperti ini terancam murtad meskipun ustad. Kan saya sudah bilang tadi di awal, Islam itu tidak ada dikotomi pendeta dengan bukan pendeta, ustad dengan bukan ustad. Semua orang di mata Allah sama hukumnya. Contoh yang lain menghina hadis Nabi. Misalnya ada dai di Indonesia ini terkenal di media, dia mengatakan, dia pernah bilang hadis itu meskipun sahih kalau nggak sesuai akal buang aja. Dia bilang begitu. Lalu dia bawakan contoh yang dia bawakan di videonya itu, dia bilang gini, Nabi SAW mengatakan batal, terputus sholat seseorang yang dilewati oleh 3. Wanita yang sudah haid, anjing hitam, dan keledai. Kalau dilewati oleh 3 ini, maka terputus sholatnya. Terus coba lihat, ini hadis-hadis sahih. Tapi coba lihat, Nabi menyamakan wanita sama anjing hitam. Kata dia, Mas, ini hadis meskipun sahih, kalau nggak sesuai akal buang. Masa wanita disamakan sama anjing hitam? Kata orangnya. Apa kata kita? Kata kita, penyandingan sesuatu dengan sesuatu nggak mesti penyamaan. Sesuatu dengan sesuatu nggak mesti penyamaan. Contoh. Di antara pembatal sholat adalah tertawa dengan membunyikan suara. Itu tidak? Hahaha gitu. Batal sholat. Itu tidak? Buang angin dengan suara pasti batal. Itu tidak? Terus sama-sama keluarkan suara? Sama. Terus apakah dubur sama mulut sama? Paham gak maksud saya? Hah? Kalau dia bilang sama berarti mulutnya dia sama-sama duburnya. Kalau saya nggak mau sama. Ini tempat makan, itu tempat keluarnya. Gitu. Kalau dia mengatakan itu sama, wanita sama dengan anjing hitam, kita bilang berarti mulutmu dan duburmu juga sama. Karena sama hukumnya. Menurutmu kan sama. Menurut kami nggak sama. Wanita adalah wanita yang dimuliakan, anjing hitam adalah ciptaan Allah yang lain, dan dia jelmaan setan. Nabi mengatakan wanita yang sudah haid melintasi orang maka sholatnya putus, ya sudah putus aja. Karena kita beriman kepada apa yang dikatakan Nabi SAW, itu datang dari Allah sebagai wahyu untuk beliau. Contoh yang lain adalah memperolok hukum Islam. Misalnya mengolok jenggot. Ya. Jenggot kan sering diolok tuh. Dibilangin kambing lah, dibilangin teroris lah. Kalau celana ngantung tidak isbal, itu bagian dari sunnah Nabi. Sebagian orang mengatakan kamu celana ngantung kayak kebanjiran, kayak petani keluar dari sawah, kayak orang kekurangan bahan atau yang semacamnya. Cadar dibilangin apa? Ninja. Hai tante ninja. Gitu. Ada cerita anak kecil bilang gini, mah ada ninja mah, katanya. Kata mamanya, awas nanti kamu diterkam. Terus samanya si akhwat bercadar itu dibelikanlah dia balon. Adek, ini dari tante ninja. Hah? Apa katanya? Terima kasih tante ninja. Tante ninja baik deh. Mau mamaku disuruh beli balon 1 aja nggak mau. Akhirnya yang ke ninja-ninjaan tadi itu apa? Maksud saya gini, dia sunnah Islam. Dia bagian dari syariat Islam. Tidak boleh kita ejek. Dan kalau seandainya Anda diejek, maka tunjukkanlah bahwa ketika Anda dibilangin ini dan itu, Anda tidak membalasnya dengan sesuatu yang jelek. Ya. Jangan juga kayak orang nantang. Ih, jenggotmu kayak kambing ya. Iya kayak kambing. Emang mau apa? Itu tidak bijak. Ih, celanamu kok ngantung gitu sih? Kamu kayak petani aja, kayak dari sawah. Ya.
Iya, emangnya kenapa? Ya, itu kan jadinya seolah-olah kita itu nantang. Ya, tanggapi yang baik. Ya, tapi ini sunnah Nabi. Udah gitu aja. Kalau kamu mau ikut, alhamdulillah, enggak ya, enggak apa-apa. Tapi jangan berolok-olok, ini sunnah Nabi loh. Adapun ayat ini tadi turun karena ngejek Nabi dan ngejek sahabat Nabi. Ceritanya adalah dalam sebuah peperangan, ada seorang laki-laki dari kalangan munafik ikut-ikut perang, tapi waktu lagi istirahat dia menghina Nabi. Apa hinaannya? Dia bilang, saya belum pernah ketemu dengan laki-laki dan sekelompok orang yang jadi sahabatnya yang lebih buncit-buncit dan rakus makan ketimbang Muhammad dengan teman-temannya. Dia menghina Nabi dengan perkataan buncit dan rakus makan. Begitu juga dia menghina sahabat-sahabat Nabi karena dia bilang seorang dan sahabat-sahabatnya. Cerita ini sampai ke telinganya Nabi, maka dipanggil orang munafik itu. Kemudian orang munafik itu minta maaf. Anu kok ya Rasul, anu kok cuman main-main aja kok, canda aja kok, situ aja marah. Turunlah ayat ini. Allah mengatakan, katakanlah apakah kepada Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian olok-olok, gak usah minta maaf. Kamu sudah kafir, sudah beriman. Maka kita katakan, orang yang berolok-olok dengan Nabi, dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka dia terancam murtad. Orang yang seperti ini harus dinasihati. Ya. Saya pernah dulu kecil dengar ada orang mengajikan surat Al-Maun dengan nada kopi dangdut. Itu udah saya nyanyi ya, tapi tahu kan kopi dangdut zaman tahun 90 dulu. Dia nyanyikan Al-Quran dengan nada kopi dangdut. Ya. Lalu mood orang tertawa. Maka yang seperti ini harus dinasihati. Tapi apakah langsung murtad? Jawabannya tidak, karena bisa jadi orang itu melakukan karena kejahilannya yang setelah dia dinasihati bisa jadi dia taubat. Ketujuh, mengingkari Al-Quran meskipun cuma sedikit. Yang seperti ini adalah keyakinan Syiah Rafidhah. Makanya para ulama kita mengatakan Syiah Rafidhah itu adalah orang-orang murtad kalau mereka ngaku Islam, tapi sejatinya mereka bukan Islam, tapi minoritas orang kafir. Statusnya seperti Hindu, Buddha sama. Dikarenakan mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu baru sepertiganya tok. Nanti 2/3 baru akan keluar di akhir zaman. Maka kita jawab begini. Saya tanya dulu kepada antum. Antum waktu ambil SIM misalnya, mau tes SIM, antum sudah dikasih tahu dulu aturan-aturannya, itu tidak? Foto, SKCK, surat ke dokter, umur 18 tahun, KTP, bla bla bla, sudah dikasih tahu dulu kan? Itu tidak? Apakah ada orang begini? Sudah selesai dapat SIM, baru dikasih tahu ada foto, KTP, ada? Enggak ada. Kenapa? Karena tak ada gunanya peraturan bila peraturan dilakukan setelah yang diatur. Itu tidak. Maka kita katakan bila Anda punya keyakinan Al-Quran ini baru 1/3, 2/3 turun nanti di akhir zaman, kita katakan itu ayat-ayat percuma. Kenapa? Sudah habis zamannya, aturannya baru datang belakangan. Ya atau tidak? Maka tidak ada gunanya. Dan akidah seperti akidah yang membuat pelakunya yang meyakininya murtad dari Islam. Kedelapan, mencela Allah, mengutuk Islam, menghina Nabi, memperolok beliau, menentang ajarannya. Karena ini semua adalah kekafiran. Mencela Allah misalnya menunjuk ke langit kemudian mengatakan, "Hei Allah." Misalnya apa ya? Ada seorang public figure di Indonesia ini pernah begitu. Dia mengatakan dalam pidatonya, karena dia murtad. Waktu dulu dia masih Islam, di akhir-akhir keputusasaannya dengan Islam, dia bilang gini, "Heh Allah, hidup gue udah kayak gini," katanya. "Mulai hari ini aku akan tinggalkan lo," katanya, "dan aku akan ganti cari Tuhan yang lain." Ya, karena dia merasa bahwa Allah tidak memberikan apa yang dia mau. Maka orang di sini, apalagi sudah ganti Islam, ganti agama, maka dia murtad dari Islam. Ya, contoh yang lain menghina Nabi, misalnya membuat karikatur Nabi. Ya. Atau bahkan ada sebagian orang yang juga public figure di Indonesia ini punya akun Facebook, Instagram, yang sering membuat status-status yang hinanya adalah hinaan kepada Islam. Ada seorang tokoh, dosen di salah satu universitas negeri di Indonesia ini. Waktu terjadi pengeboman,
Kan waktu terjadi pengeboman kan yang ngebom pakai jilbab, pakai cadar. Orang Islam juga. Ya atau tidak? Sebagian dari kita para penggiat media sosial membuat status yang meluruskan Islam berlepas diri dari terorisme. Yang ngebom itu tidak mengerti Islam. Jilbab itu tidaklah identik dengan teroris. Jenggot, cadar itu tidak identik dengan teroris. Ada orang ngaku dirinya Islam, dia bikin status yang berkebalikannya. Dia bilang suka tak suka, diakui tidak akui, memang teroris itu memang berasal dari Islam. Tapi orang yang ngaku dirinya Islam. Paham gak maksud saya ini? Maka orang seperti ini murtad dari Islam. Statusnya status murtad. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Juga memperolok-olok Nabi, misalnya ngolok Nabi yang misalnya istrinya dikatakan istrinya lebih dari 4 lalu dinamakan apalah. Maka orang seperti ini status mereka adalah murtad dari Islam. Mau pakai tanya jawab kah? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Saya lanjut sampai 1:30. Setelah itu selesai. Kesembilan, mengingkari salah satu nama, sifat dan perbuatan Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, kecuali tidak tahu atau karena mentakwilkannya. Misalnya mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Dia bilang nggak ada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bukan nama Allah. Maka yang seperti ini bisa membuat pelakunya menjadi murtad. Tapi kebanyakan manusia dalam hal yang seperti ini tidak mengetahui. Kesepuluh, tidak mengimani semua Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan hidayah kepada manusia dan mengurangi jumlah mereka. Misalnya, seperti yang saya contohkan tadi di Mesir, dia bilang nggak ada Rasul, nggak ada yang namanya Jibril. Quran itu cuma tulisannya Muhammad. Muhammad itu orang biasa. Orang seperti ini murtad dari Islam. Ya. 11. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya Allah haramkan riba. Terus dia bilang menurut saya riba itu enggak apa-apa. Loh, tapi banyak kok Al-Quran dan ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan haramnya riba. Dia bilang ya biarin aja, tapi yang penting menurut saya riba itu kalau ikhlas halal. Ada enggak orang bilang begitu? Ada. Misalnya orang bilang begini, kalau kamu ngutangin aku 1 juta, aku kalau terus kita bersepakat, kamu utangin aku 1 juta, nanti aku kembalikan 1.200.000. Saya nambahin 200 karena saya mau berterima kasih dan perasaan saya ikhlas. Apa itu nggak boleh? Kata dia. Jawaban kita apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu namanya apa? Riba. Terus dia bilang, menurut saya boleh, nggak apa-apa. Ya. Ini namanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah. Ke-12, percaya pada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam, seperti jadi komunis, ngaku dirinya Islam, tapi dia mengatakan nggak ada Tuhan. Atau ajaran ateis, Freemansori Yahudi, sosialisme, Marxisme, sekularisme, nasionalisme, yang dia utamakan ketimbang Islam. Ya, ketimbang Islam. Ke-13, ganti agama, pindah ke agama yang lain. Saya katakan meskipun cuma main-main supaya bisa nikah. Saya punya teman SMA, qadarullah, dia mau nikah dengan wanita Kristen supaya bisa nikah di gereja. Akhirnya dia ganti jadi Kristen dulu. Dia bilang ini cuma supaya bisa nikah. Nanti kalau habis nikah balik lagi. Ini bermain-main dengan agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yartadid minkum min 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad atau keluar di antara kamu dari agama Islam, mati dalam keadaan kafir, mereka itulah orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. 14. Enggan mengkafirkan komunis yang tidak percaya kepada Allah, atau Yahudi atau Nasrani yang tidak percaya kepada Nabi.
Contohnya mengatakan semua agama itu sama aja, semuanya juga ke surga. Pernah dengar gak kata-kata begitu? Sebagian orang-orang yang tokoh-tokoh Indonesia ini, yang nasional-nasional, banyak yang punya pemikiran begitu. Mereka mengatakan Islam itu mengajarkan baik, mengantarkan ke surga. Nasrani itu ngajarin orang baik, nanti ke surga. Yahudi pun sama, nanti juga baik ke surga. Jadi karena semuanya ajaran yang ngantar ke surga, berarti yang mana aja semuanya sama. Kalau gitu enak jadi apa? Enak jadi Nasrani, ya kan? Gak usah bangun subuh, gak usah puasa Ramadan. Ya atau tidak? Ya atau enggak? Sebenarnya antum kalau ditanya, menurut nafsu, bangun subuh enak atau enggak? Enggak. Puasa? Enggak. Jadi kalau menurut hawa nafsu, enak mana? Jadi muslim atau Nasrani? Enak Nasrani. Sehingga kalau dikatakan semua agama sama baiknya, mendingan jadi Nasrani. Ya atau enggak? Nah sekarang kita bilang sama yang ngomong itu, kalau memang semua sama baiknya, kenapa kamu sholat? Nggak enak kali. Enak kan jadi Nasrani. Kan toh sama semua baik, semua sama baiknya. Kenapa kamu masih pakai songkok, pakai koko ke masjid? Kalau gitu kamu ke gereja aja. Ya, kalau semua agama sama baiknya. Tapi ternyata orang yang ngomong gitu nggak mau juga ganti agamanya, nggak mau juga ganti KTP-nya. Herannya kayak gitu. Ya. Yang ke mana? 15. Pendapat sebagian kaum sufi tentang wahdatul wujud, yang dalam bahasa Jawa disebut manunggal ing kaula lan Gusti, yaitu mengatakan apa yang ada semua itu semuanya Allah. Jadi pemimpinnya Allah, aku itu Allah, dan Allah adalah aku. Para ulama mengatakan hukuman mereka hukuman mati. Ya, ada seorang Ibnul Arabi di zaman dahulu punya gurunya meyakini bahwa semua yang ada di alam ini semuanya Allah. Lalu dia mengatakan, wahai guru, ketemulah jalan-jalan dekat lewat bangkai anjing. Wahai guru, kalau gitu ini Allah juga. Mau ndak mau kan harus konsisten sama omongan sendiri. Dia bilang, iya, bangkai anjing ini Allah juga. Maka dia bilang, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya keluar dari ajaran ini. Dikarenakan fitrah dia tidak meyakini, masa iya ada binatang najis, bangkai lagi, di situ juga ada Allah. Dan ini samalah perkataan dengan sebagian orang yang bilang Allah di mana-mana. Bila Allah di mana-mana, di atas ada, di bawah ada, di WC ada, di rumah ada, di bangkai kambing ada, di bak sampah ada. Semua Allah ada di mana-mana. Maka kita sucikan Allah dengan mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan Allah di mana tadi? Di langit. Di mana dia? Bersemayam di atas arsy. Ke-16, mengatakan bahwa agama terpisah dari negara dan berpendapat bahwa Islam tidak mengatur urusan politik. Sebagian orang ada yang mengatakan begini dan ini terancam murtad. Sebagian orang ada yang mengatakan begini. Bahasa lain nomor 16 ini. Dia bilang gini, kamu kalau mau bicara agama dalam masjid, tapi kalau sudah di kantor bicaranya dunia. Ada orang mengatakan begini, sudah kamu gak usah pakai dalil-dalil. Kamu kalau pakai dalil-dalil, no, di masjid aja. Kata mereka. Ya kan? Ke masjid aja. Adapun kalau sudah dihukum di kantor ini, maksudnya gini loh, misalnya gak boleh loh. Itu namanya suap. Suap itu haram. Gak boleh kamu terima-terima amplop gitu. Apa katanya? Kalau kamu bicara gitu dalam masjid. Kalau di kantor ini yang penting sama-sama suka. Jadi dia membedakan mana masjid, mana kantor. Seolah-olah Allah itu hanya berlaku di masjid. Sebagian orang pun mengatakan begitu. Hukum Allah itu di dalam masjid. Di luar dari masjid, maka hukum kita. Ya. Bahkan ada sebagian lagi yang mengatakan oh gini. Sudah kamu kalau ngomong sunnah, Islam, ke Arab. Jangan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hukum Indonesia. Ini kata-kata gini, ini adalah kata-kata halus dari nomor 16. Ya, yaitu memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Saya tanya, emang sedunia ini yang ciptain siapa sih?
Allah, maka hukum Allah berlaku di mana-mana. Antum di mana aja, hukum Allah mengikat pada diri antum. Kecuali antum mau bilang antum murtad atau antum bilang Nasrani, ya enak, selesai. Tapi ternyata yang bilang gitu mau tetap dibilang Islam juga. Sementara keyakinan kita dalam Islam bahwa orang Islam itu di mana saja dia berada, dia berlaku hukum Allah. Makanya Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, enggak cuma dalam masjid. Keluar dari masjid terus jadi orang jahat. Nah. Saya balik dikit. Yang tadi yang bilang mencela Allah atau mengejek Allah tadi, saya pernah dapat dulu di salah satu universitas di Indonesia. Universitas yang berlabelkan Islam. Mereka punya acara ospek, dan di dalam ospek itu dibuat spanduk dari luar pagar kampus. Di luar pagar kampus sambut anak baru, judulnya begini: selamat datang di area bebas Tuhan. Area bebas Tuhan. Selamat datang di area bebas Tuhan. Berarti masuk ke dalam situ area bebas Tuhan. Ini yang bikin spanduk, yang bikin kata-kata nih, ini termasuk terancam murtad. Di dalam sana mereka diwajibkan untuk beryel-yel, judul bunyinya anjingku akbar. Ya. Antum bisa browsing, antum akan ketemu universitas mana. Di dalam situ ospek beberapa tahun yang lalu, sekitar awal-awal tahun 2000-an, mereka bikin spanduk selamat datang di area bebas Tuhan. Di dalamnya disuruh teriak-teriak yel-yel anjingku akbar, anjingku akbar. Ya. Maka orang-orang seperti ini terancam murtad. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai sampai poin ke-16 di hari ke-11 Ramadan ini. Sudah jam 11:30. Saya beri bonus antum kesempatan bertanya, cukup 3 orang. Ada? Saya beri kesempatan antum untuk pulang. Ada? Oh, ya. Mana kalau ada anggapan orang bilang pemerintah itu togut maka wajib dibom sana sini. Bagaimana bila ada orang beranggapan pemerintah itu togut sehingga wajib dibom atau wajib dibunuh? Yaitu anggapan yang pakai Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka pakai tidak dengan pemahaman para ulama. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Apakah kemudian kalau ada pemerintah tidak berhukum dengan syariat Islam pasti kafir? Menurut orang-orang berpemikiran Khawarij, iya. Menurut Ahlussunnah, tidak. Ada rincian-rincian. Bahkan sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas mengatakan, apa kata Ibnu Abbas? "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir di sini adalah kata Ibnu Abbas kufrun duna kufur. Kafir tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kafiran seperti apa sih yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam? Banyak. Misalnya kufur nikmat. Seorang istri, kalau dia bilang sama suaminya, 9 tahun aku nikah sama kamu, aku nggak dapat apa-apa. Padahal di jarinya tuh emas banyak. Ya, tabungannya dia sendiri. Bahkan dia pegang ATM suaminya. Giliran dia marah sama suaminya, dia bilang apa? 9 tahun aku nikah sama kamu, nggak dapat apa-apa. Itu kufur apa? Kufur nikmat. Apakah kafir istrinya? Apakah suami bilang dasar kafir? Tidak seperti kata kafir kemudian keluar dari Islam. Amin. Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau enggak mau dibayar, balikin. Jangan dibawa pulang. Nanti berat urusannya di hari kiamat. Benar. Kalau anda mau bawa, tapi duitnya di kotak infak. Saya sudah salam ya? Belum kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.